Katakanlah pada ojol-ojol bisa jadi. Katakan pada pasukan kuning bisa jadi. Katakan pada guru-guru bisa jadi. Katakan pada bapak, katakan pada ibu, bisa jadi. Yang kalian lakukan sekarang sedang mengantarkanmu ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin muallimi ummatihi alla tahtakira minal ma'rufi syai'an amma ba'du. Ashabul a'izza dewan juri yang Allah muliakan. Asallahu ayyumatti'akum bisihah wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini banyak orang yang hancur bukan karena kesalahan besar, tapi karena kelalaian kecil yang dibiarkan. Api besar yang membakar hutan berawal dari satu percikan, kapal besar yang tenggelam karena lubang kecil yang diabaikan. Begitu pula amal kita. Ada hal-hal sepele yang kita langgar tanpa rasa takut, padahal Islam sangat detail dan teliti terhadap perkara-perkara kecil ini. Karena perkara kecil ini memberikan dampak yang sangat besar. Masalah kencing misalnya. Dalam hadis muttafaqun alaih diceritakan Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, innahuma yu'adzaban. Keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Keduanya disiksa bukan karena perkara yang besar. Yang satu kana la yastanzih minal baul, tidak memperhatikan air kencingnya. Yang satu karena suka mengadu domba. Sahabat aksi mungkin bertanya, masalah kencing doang Ustadz, kenapa segitunya? Ini bukan sekedar soal kebersihan. Ini soal sah atau tidaknya sholat kita. Mungkin ada orang yang sholat bertahun-tahun, tapi karena meremehkan taharah, amalnya sia-sia. Padahal Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la tuqbalus shalah bi ghairi tuhur, tidak diterima sholat tanpa bersuci. Bahkan Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kalian bersihkanlah. Inilah penyebab kenapa para ulama memulai kitab fikih dengan bab taharah. Ibnu Qudamah dalam Muqaddimah Al-Muqni mengatakan, taharah didahulukan karena ia merupakan kunci ibadah dan syarat sahnya sholat. Sahabat aksi yang insya Allah malam ini pahalanya dilipat gandakan Allah. Hari ini kita sering menilai sesuatu ringan karena sudah terbiasa. Kalau lingkungan mengatakan aman, wajar, maka kita merasa nyaman-nyaman saja. Leres mboten nggih? Padahal Allah mengingatkan kita dalam Quran surah An-Nur ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menganggapnya remeh, padahal di sisi Allah itu bernilai besar. Grand Syekh Al-Azhar terdahulu, Syekh Muhammad Said Tantawi menjelaskan ayat ini. Inna mizanas sigar wal kibar laisa bihasabi ahwa'in nas. Ukuran besar dan kecil tidak berdasarkan hawa nafsu manusia, walakin bihasabi mizani syar'i, akan tetapi berdasarkan timbangan syariat. Namun sebaliknya, ada amal-amal soleh biasa yang berdampak luar biasa. Dalam hadis muttafaqun alaih diceritakan, marra rajulun bi gusni syajarah ala zahrit tariq, seorang laki-laki tidak melakukan hal yang spektakuler. Ia hanya melihat dahan di tengah jalan, kemudian dia singkirkan supaya tidak ada yang tersakiti, fa'udkhilal jannah. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi yang remeh di mata kita saat ini sedang mengantarkan kita menuju surga.
Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang menyenangkan. Sahabat Aksi, calon penghuni surga. Berbuat baik tidak menunggu kaya, tidak menunggu menjadi terkenal. Kebaikan itu sederhana. Bisa jadi ada paku, kita singkirkan. Bertemu dengan orang lain, kita senyum. Atau seperti di cendol saat ini, idkhalus surur, menggembirakan hati kita dengan humor mereka. Atau bisa jadi kita masuk surga melalui pintu istiqomah dan konsisten. Amal kecil biasa, tapi kata Rasulullah, ahabbu a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah walaupun sedikit tapi konsisten. Sahabat Aksi yang Allah cintai, pada akhirnya surga tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat, berhaji, dan juga bayar zakat. Surga juga diperuntukkan untuk guru-guru yang mengajar muridnya. Surga diperuntukkan untuk para ojol yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Juga para ibu yang menyusui anaknya dengan penuh kasih sayang. Mari kita berdoa. Allahumma la taj'alna nastasghir dzanban wa la nastahi bitta'ah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamal Yogyakarta dengan tema hal-hal biasa pengantar ke neraka atau surga.